Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Saya harap teman-teman semuanya dalam kondisi sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, pada video kali ini saya ingin membahas soal UTBK bagian fisika ya, nomor 7 sampai seterusnya, kelanjutan dari part pertama kemarin di video sebelumnya maksudnya. Oke, jadi kita lanjutkan dari nomor 7 dan seterusnya ya. Saya harap nanti sampai nomor 12. Nah, di sini nomor pertama yaitu nomor 7 ada sebuah silinder pejal homogen dengan modulus Young 2,5 kali 10 ya. Pangkat 10 Newton per meter persegi jadi gitu. Nah, ini ada kalinya biar kelihatan. Ada kalinya seperti ini. Dan luas penampang 40 cm persegi berdiri pada alasnya. Nah, kemudian silinder diberi beban 800 kg pada sisi atasnya, sehingga tinggi silinder berubah. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat, rasio rapat massa silinder setelah pembebanan terhadap rapat massa silinder semula sama dengan. Nah, jadi di sini kan ada dua silinder ya. Silinder sebelum dikasih beban, posisinya berdiri seperti ini ya. Oke, ini dengan luas penampang A dan katakanlah tingginya adalah H ya, tingginya ini adalah H gitu. Oke, H. Nah, kemudian karena ada ketumpukan massa, maka nanti dia akan mengalami penyusutan gitu ya. Jadi dia akan mengalami perubahan ketinggian seperti ini. Nah, jadi dia nanti akan menjadi seperti ini. Oke, dimana sebelumnya dia itu agak lebih tinggi dikit gitu. Agak lebih tinggi dikit seperti ini. Nah, ini perubahannya katakanlah delta H ya. Delta H akibat adanya suatu beban. Nah, beban di sini. Beban di sini memiliki massa sama dengan 800 kg atau nanti dia akan memberikan efek gaya ya, gaya tekan. Dengan gaya tekan ke bawah F sama dengan M kali G. Maka karena G nya 10, maka kita boleh 8 kali 10 pangkat 3 Newton. Jadi kita F nya seperti itu. Oke teman-teman semuanya. Nah, A nya diketahui, nilai A nya itu sama dengan 40 cm persegi atau 40 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi atau 4 kali 10 pangkat minus 3 meter persegi. Nah, seperti itu. Nah, berarti sekarang silinder ini tingginya berubah ya. Tingginya sekarang menjadi berapa? Menjadi H min delta H jadi gitu. Nah, padahal di sini ada suatu tetapan yaitu disebut modulus Young. Modulus Young nanti itu modulus Young ya, saya kasih di foto sini ya. Modulus Young itu konsepnya sangat simpel sebenarnya, yaitu tetapan Y, ini modulus Young ya, sama dengan F per A ataupun stres yang dialami oleh silinder dibagi dengan strainnya atau regangannya. Nah, atau kompresinya. Di sini kompresinya adalah delta H per H. Perubahan panjangnya dibagi dengan panjang awalnya, jadi gitu. Oke, nah ketika teman-teman ini merubah karena Y-nya sudah diketahui ya, sementara delta H per H-nya belum diketahui, maka saya pindah ruas ke arah kiri yang ini, yang Y-nya saya pindah ruas ke arah kanan. Nah, sehingga nanti kita akan memperoleh bentuk yang menarik, yaitu delta H per H itu akan sama dengan F per A dikalikan dengan Y, jadi gitu. Nah, itu ya teman-teman semuanya. Di sini kan ditanya apa sih? Rasio rapat massa silinder setelah pembebanan terhadap rapat massa silinder semula sama dengan. Nah, jadi rapat massa itu rho ya. Rho itu sama dengan M per V silinder. M silinder per V silinder, ya kan? V silinder itu apa? V silinder itu nanti akan sama dengan luas alas dikalikan dengan panjang dari silinder tersebut, L-nya silinder. Oke, nah sekarang rasionya berarti kita sebut rasio setelah pembayaran adalah rho aksen sama dengan
massa silinder dibagi dengan A dikali panjang silinder ya, terus dibagi dengan ini aksen karena berubah. Nah, massanya berubah apa enggak? Tidak ya, dia cuma berubah panjangnya saja tapi massanya tetap. Maka rho dibagi dengan rho per awal sama tetap M silinder dibagi dengan A kali L silinder. Nah, berarti yang berbeda cuma L silinder saja. Ini bisa kecoret dengan M silinder. A juga tidak berubah, tidak mengalami kompresi dalam arah luasnya. Maka nanti ini akan sama dengan rasio rapat massa silinder setelah pembebanan terhadap rapat massa silinder semula sama dengan L silinder awal dibagi dengan L silinder setelah pembebanan atau aksen, L aksen. Nah, L silinder awal itu adalah H, setelah pembebanan itu adalah H minus delta H, jadi gitu teman-teman semuanya. Nah, ini bentuk seperti ini bisa dibentuk dengan bentuk lainnya, yaitu 1 dibagi dengan H min delta H dibagi dengan H, sehingga nanti kita peroleh 1 per 1 min delta H per H, gitu teman-teman semuanya. Nah, jadi kita punya bentuk seperti ini. Nah, kira-kira berapakah delta H per H itu? Kita bisa menghitung dari sini. Delta H per H bisa kita hitung dari sini. Kita tinggal masukkan saja. Delta H per H, F-nya itu adalah 8 kali 10 pangkat 3 dibagi dengan luasnya tadi 4 kali 10 pangkat min 3. Y-nya itu adalah 2,5 kali 10 pangkat 10, gitu-gitu. Saya pindah dulu seperti ini ya, 10 pangkat 10 seperti ini. Nah, sehingga nanti biar kelihatan, oke, 10 pangkat min 3 B dikali dengan 1 per Y. 1 per Y itu adalah 2,5 kali 10 pangkat 10, jadi gitu. Nah, 2,5 kali 4 itu 10. 10 kali 10 pangkat min 3 itu 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 dikalikan 10 pangkat 10 itu 10 pangkat min 8. Jadi jadinya adalah 8 kali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat minus 8. Jadi kita naik ke atas. Sehingga kita peroleh di sini adalah 8 kali 10 pangkat minus 5 atau sekitar 0,00008. Jadi gitu. Nah, itu adalah delta H per H, sehingga kita akan memperoleh rho aksen per rho itu sama dengan 1 per 1 min 0,00008 atau sama dengan 1 per 0,99992. Nah, ketika teman-teman hitung nanti ya, coba hitung aja, nanti ini akan sama dengan 1,00008. Jadi gitu. Nah, ini adalah hasilnya. Maka rasio antara rapat massa silinder setelah pembebanan terhadap rapat massa silinder sebelum pembebanan yaitu 1,00008, yaitu B. Oke teman-teman semuanya, insya Allah jelas ya. Jadi seperti itu idenya. Oke, baik, itu yang nomor 7. Kita lanjut lagi nomor 8. Oke, nomor 8 di sini ada sebuah bejana berisi suatu cairan ya, ditutup dengan sebuah piston bermassa M besar dan luas penampangnya A. Pada piston diletakkan beban bermassa M kecil sehingga tekanan cairan pada kedalaman H dari permukaan cairan sama dengan P. Tekanan P tersebut sama dengan 151 kPa pada kedalaman 10 cm dan sama dengan 153 kPa pada kedalaman 30 cm. Tekanan udara luar tepat 10,5 Pascal dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat, massa jenis cairan 1000 kg per meter kubik, ya kan? Jika massa beban 0,4 kg dan luas penampang piston 1,0 cm persegi, massa piston sama dengan, nah, pertama kita gambar dulu sistemnya. Jadi sistemnya itu karena piston ada massanya ya, maka nanti kita gambar dulu bentuk piston seperti ini. Terus ada
bejana ya maksudnya, terus ada pistonnya. Nah, ada piston yang kemudian piston ini menumpuk air gitu ya, maksudnya menindih air. Jadi di bawahnya piston ini ada air. Oke, seperti ini. Nah, ini ada air di bawahnya. Nah, di sini ada air teman-teman. Ada air. Nah, terus kemudian diletakkan massa nih. Massa bermassa M kecil. Sementara pistonnya bermassa M besar gitu. Oke. Nah, dan juga ada tekanan luar juga. Nah, juga ada tekanan luar. Luar itu juga menekan. Warna hijau ya. Tekanan luar juga ada. Jadi luar itu juga menekan dengan tekanan atmosfer. Nah, sehingga kalau kita jumlah semua tekanan, karena luas areanya di sini adalah A ya. Ini luas penebangannya adalah A. Jadi tekanan di titik sini ya, di titik sini itu akan sama dengan berapa? Akan sama dengan titik sini ya, di titik pas tepat di atas sini, di permukaan ini ya. Tekanan di titik sini, P di titik, misalkan P di titik 0 ini ya, P di titik 0 ini sama dengan tekanan dari atmosfer ditambah tekanan dari gaya gravitasi dari piston dan juga beban tadi, yaitu gaya gravitasi kan M besar kali G dan juga M kecil kali G ya, berarti sama M besar ditambah M kecil kali G. Karena apa? Karena keduanya dijumlah ya, karena keduanya sama-sama menekan, berarti gaya dibagi dengan luas. Luasnya adalah A, jadi gitu. Oke, seperti ini. Nah, ini ada tekanan di titik O. Nah, kemudian di sini diketahui tekanan cairan pada kedalaman H dari permukaan cairan sama dengan P. Tekanan tersebut sama dengan 151 kPa pada kedalaman 10 cm. Oh, ternyata pada kedalaman 10 cm di sini ya, di sini titik A gitu ya, ini P-nya di titik A itu sama dengan 151 kPa. Nah, terus kemudian dan sama dengan 153 kPa pada kedalaman 30 cm. 10 cm ini. Nah, terus kemudian akan sama dengan di sini titik B ya. Ini akan sama dengan 30 cm. P di titik B itu akan sama dengan 153 kPa, jadi gitu. Nah, jika massa beban 0,4 kg dan load piston segitu ya, load penampang piston segitu, massa piston sama dengan berapa? Nah, caranya berarti kita bisa menggunakan langsungan ya. Maksudnya langsungan di sini sebagaimana berikut. Jadi teman-teman coba lihat di sini. Kita tahu di sini kan ada PA ya. PA itu akan sama dengan apa? Akan sama dengan tekanan di atasnya, ya kan? Jadi PA adalah tekanan titik A, berarti akibat akibat tekanan di atasnya. Tekanan di atas A itu ada air dan juga ada tekanan total dari atmosfer dan juga beban keduanya tadi, sehingga di sini sama aja P0 ya kan, yaitu tekanan oleh beban dan juga tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan oleh air yang tingginya 10 cm kan gitu ya. Nah, berapa kira-kira ini? P0 itu kan sama dengan P atmosfer seperti itu, terus kemudian ditambah dengan P air ditambah dengan M besar plus M kecil kali G dibagi A, ditambah dengan apa? P air itu adalah rho air dikalikan dengan G dikalikan dengan 10 cm, jadi gitu, hanya 10 cm. Nah, kita masukkan sekarang nilainya. Jadi PA itu adalah 151 kPa atau 151 kali 10 pangkat 3 ya. Nah, ini PATM itu kan 10 pangkat 5, berarti 10 pangkat 5 ditambah dengan M besar itu belum diketahui ya, M kecilnya adalah 0,4 seperti ini, kali G adalah 10 dibagi dengan A-nya itu. Nah, A-nya itu kan ini ya, ini berarti ini A-nya. Nah, A-nya itu sama dengan 1 cm persegi atau sama dengan 10 pangkat minus 4 meter persegi ya teman-teman semuanya, karena kita usahakan satuan itu dalam bentuk MKS, meter, kilogram, dan sekon.
Jadi 10 pangkat min 4 di sini ya, karena sudah meter maka nggak perlu ditulis satuannya, plus rho air itu adalah ini ya 1000, 10 pangkat 3 lah, dikalikan dengan G itu adalah 10 dikali dengan ini. Nah 10 cm itu berapa? Berarti 10 pangkat min 1 meter gitu ya. Oke teman-teman semuanya. Nah dari sini kita akan memperoleh nilainya adalah 1045 itu kan 100 ya, 100 kali 10 pangkat 3. Nah ini 10 pangkat 3 kali 10 kali 10 kali 10 pangkat 1 jadinya cuma 1 kali 10 pangkat 3 saja kan gitu ya. Ditambah dengan ini. Nah ini akan kita peroleh yang besar plus 0,4 dikalikan 10 pangkat 5 teman-teman semuanya. Nah ini dilihat ini 100 karena kali 10 sama-sama dikalikan 10 pangkat 3 maka jadinya 101 ya. 101 dipindah ke kiri, 151 dikurangi dengan 101 gitu. Kali 10 pangkat 3 sama dengan M besar plus 0,4 kali 10 pangkat 5. Nah ini berapa ini? 151 dikurangi 101 adalah 50, ataupun 5 kali 10 pangkat 4 sama dengan M besar plus 0,4 kali 10 pangkat 5. Nah dari sini kita bisa mencoret ya teman-teman semuanya. Ini dicoret jadi 1/10 ya dengan ini, ya kan? Artinya apa? Artinya kita akan memperoleh M besar plus 0,4 itu sama dengan 5/10 itu adalah 0,5, sehingga M besar berapa? 0,5 dikurangi 0,4, 0,1 kilogram. Nah sehingga kita punya jawaban yaitu adalah yang A teman-teman semuanya. Oke, seperti itu ya teman-teman semuanya untuk mengerjakan soal ini. Terus bagaimana untuk apa PP ini? Nanti dipakai untuk soal selanjutnya. Tapi ketika teman-teman pakai PP, nanti hasilnya sama. Coba saja nanti ketika menggunakan PP, berarti ketinggiannya jadi 30 cm. Insya Allah jawabannya juga 0,1 M besarnya. Oke ya, itu adalah yang nomor 8. Saya terus lagi, saya lanjutkan nomor 9. Nah, dipakai di nomor 9 kan, yang tadi informasinya, yaitu sebuah bejana berisi suatu cairan ditutup dengan sebuah piston bermassa besar. Sama ya, ini sama seperti tadi apa namanya itu informasinya. Nah bedanya cuma di pertanyaan saja. Nah pertanyaannya di sini adalah jika terjadi kedua kebocoran sangat kecil di dinding bejana sejauh 10 cm dan 30 cm di bawah permukaan cairan, beda energi kinetik yang dimiliki 1,0 kali 10 6 meter kubik cairan tersebut yang keluar dari lubang pertama dan lubang kedua sama dengan. Nah, maka di sini kita memiliki sama sistemnya sama. Saya gambar sama seperti ini ya. Nah, cuma ada dua lubang di sini. Oke, dua lubang seperti ini. Nah, di sini nanti akan ada piston. Sistemnya akan sama. Piston. Oke. Seperti ini. Oke. Dengan adanya suatu massa M. Oke. Nah, maka kita tahu nanti di sini titik A sama ya. Titik A sini juga titik B gitu. Nah, di mana titik A adalah berjarak 10 cm, yang titik B berjarak 30 cm. Tapi untungnya kita sudah mengetahui tekanan di titik A dan B jadi gitu. Di mana tekanannya sudah merupakan tekanan kumulatif dari tekanan oleh cairan, yaitu akibat gaya gravitasinya, dan juga tekanan dari luar. Artinya, nah nanti kan kita di sini akan meninjau dua titik yang ada alirannya. Jadi ini aliran dua titik ya. Ini aliran yang pertama VA, aliran kedua VB gitu ya. Nah, ingat teman-teman semuanya, ketika ada dua titik dan kemudian airnya mengalir ataupun fluidanya mengalir, maka kita menggunakan hukum Bernoulli. Ya kan, dimana hukum Bernoulli kan sebenarnya seperti ini. V1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat seperti ini. Nah, tapi di sini ingat teman-teman di sini teman-teman semuanya, PA sudah diketahui. PA itu nilainya tekanannya adalah tadi yang tekan di 10 cm yaitu 150
1 kilopascal. PB itu tekanannya sudah 153 kilopascal. Nah, pertanyaannya, apakah PA sama PB adalah P1 dan P2 saja? Tidak, teman-teman semuanya. Kenapa? Karena PB ini sudah kumulatif. Jadi dia akibat adanya tambahan cairan di sini, yaitu akibat adanya rho GH-nya ini juga. Akibat adanya rho GH-nya juga akan menyumbangkan ke PB, jadi gitu. Sehingga PB-nya bertambah akibat adanya rho GH. PA kan di atasnya B ya, 151 kilopascal. Nah, karena ada rho GH, maka PB akan menjadi 153 kilopascal, jadi gitu. Nah, oleh karena itu, PB dan PA itu bukan hanya P1 dan P2, tapi keduanya ini. Jadi ini itu nanti semuanya adalah kita sebut, anggap aja PA, ini juga kita sebut A ya. Nah, ini semuanya juga kita sebut dengan PB. Nah, ini juga B. Nah, gitu. Oke, kenapa? Karena PB 153 kilopascal sudah kumulatif dengan tekanan hidrostatik akibat gaya gravitasi, jadi gitu. Oke, sehingga kita memiliki persamaan yang lebih simpel, yaitu apa? Yaitu PA ditambah dengan setengah rho PA kuadrat sama dengan apa? PB tambah setengah rho PB kuadrat. Nah, kita pindah ruas ke kiri ya, yang PB kuadrat dan juga PA pindah ruas ke kanan. Kita akan memperoleh setengah rho PA kuadrat dikurangi PB kuadrat sama dengan PB min PA, jadi gitu. Nah, kita ingin energi kinetik dari elemen volume segini, elemen cairan segini. Ya, ini kita ingin mendapatkan energi kinetik dari V sekecil ini. Anggap aja ini adalah V0. Maka V sekecil ini akan menyumbangkan massa. Massanya berapa berarti? Massanya cairannya adalah rho dikalikan V0 kan, ya apa enggak? Rho dikalikan dengan V0, jadi gitu. Nah, sehingga untuk dapatkan massa ini tadi, caranya tinggal dikalikan V0 di kedua ruas. Setengah rho V0 PA kuadrat min PB kuadrat sama dengan PB minus PA dikalikan dengan V0. Dan ini teman-teman, ini bisa menjadi apa? Ini adalah massa M dari cairan bervolume 1 kali 10 4 6 meter kubik, jadi gitu. Nah, setengah M dari VA kuadrat min VB kuadrat. Dan ini tidak lain adalah perubahan energi kinetik ya, yang sebelah kiri ya, karena setengah MV kuadrat adalah energi kinetik. VB min PA dikalikan VO. Berarti ini kita peroleh, ini kita bisa ganti dengan delta EK. Jadi delta EK akan sama dengan PB min PO, PA ya, PB min PA dikalikan V0. PB min PA itu 153 dikurangi 151 kilopascal. Jadi ini adalah 2 kilopascal atau 2 kali 10 pangkat 3 pascal dikalikan VO itu adalah 1 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik. Nah, berarti nanti kita peroleh 2 kali 1 kali 10 pangkat minus 6, kita akan peroleh 2 kali 10 pangkat minus 3 joule atau 2 milijoule, jadi gitu. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B, jadi gitu. Oke. Nah, itu adalah cara untuk menentukan perubahan energi kinetik dari suatu elemen volume dari cairan ya. Oke, seperti itu metodenya. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Semoga bisa dipahami. Nah, kita lanjut lagi yang nomor 10. Nah, nomor 10 di sini kita memiliki masalah seorang anak ingin membuat minuman campuran kopi susu ya, dengan mencampurkan 250 gram air ya, 250 gram air kopi yang bersuhu 90 derajat Celcius dengan 20 gram susu yang bersuhu 10 derajat Celcius. Diketahui kalori jenis air kopi itu 1 kalori per gram derajat Celcius. Jika selama pencampuran terdapat penambahan kalori lingkungan sebesar 1240 kalori ya, dan suhu campuran tersebut
setelah tercapai keseimbangan adalah 80 derajat Celcius, kalori jenis susu tersebut adalah, nah caranya kita di sini harus menggambarkan sistemnya juga ya. Di sini kita memiliki apa? Kita memiliki kopi susu ya. Kopi, bukan susu, kopi susu. Nah, ini kopi saja memiliki massa MK ya. MK yang sama dengan 250 gram ya. Dan suhunya TK sama dengan 90 derajat Celcius jadi gitu. Dan kita memiliki susu juga. Nah, susu dengan massa susu MS yaitu 20 gram dan juga suhunya ketika itu TS sama dengan 10 derajat Celcius. Nah, kita ingin memasukkan ini ke sini, ya kan? Berarti nanti ada kalori yang dilepas oleh kopi dan yang diterima oleh susu gitu ya kan? Jadi kalau yang diterima oleh susu dan juga kalori yang ini kebalik ya, harusnya kopi yang memberikan kepada susu seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, nah kita akan melepas itu ya. Berarti yang akan dilepas ya, yang akan dilepas akan ditambah dengan ini. Jika selama pencampuran terdapat penambahan kalori di lingkungan sebesar 1240 kalori dan suhu campuran tersebut setelah tercapai keseimbangan 80 derajat Celcius, maka nanti sama saja seperti ini. Sama aja kopi itu ataupun perubahan dari kopi ya, perubahan dari kopi atau perubahan dari susu ya, M dari susu, delta Q-nya susu itu akan sama dengan delta Q dari kopi ditambah dengan delta Q eksternal kan gitu ya. Jadi itu teman-teman semuanya, ya kan? Delta Q dari susu ataupun yang diterima oleh susu akan sama dengan yang diberikan oleh kopi ditambah dengan delta Q eksternal. Oke, karena yang menyerap nanti adalah yang susunya. Sementara yang kopinya akan melepas jadi gitu. Nah, ini berarti yang adalah MS dikalikan dengan CS karena yang ditanya adalah kalori jenisnya. Delta TS ya, delta TS bersama dengan delta T kopi, berarti M-nya kopi dikalikan C-nya kopi, delta T kopi ini ya, plus delta eksternal adalah 1240. Nah, MS-nya adalah berapa MS di sini? 20 dikalikan dengan CS ya. CS belum diketahui ataupun ditanyakan. Delta TS-nya 80 dikurangi dengan 10. Ya, suhu hawanya adalah 10. Massa kopinya di sini adalah berapa? Massa kopinya itu 250 ya, 250 gram air kopi. Kari CK-nya adalah 1, delta TK-nya adalah 90, awalnya dikurangi 80 seperti ini. Sama dengan 1240. Oke. Nah, dari sini kita akan memperoleh 80 kurangi 10 adalah 140. 70 dikalikan 20 1400. 1400 dikalikan dengan CS. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 250 kali 1, 250 ya, dikalikan 10 berarti adalah 2500 plus 1240. Mohon maaf, ini kelihatannya ada yang terbalik ya. Bentar, di sini kan susunya yang menerima kalori ya. Nah, di sini ada selama pencampuran terdapat penambahan kalori dari lingkungan sebesar 1240 kalori jadi gitu. Oh, maaf terbalik. Jadi nanti kan gini ya, sebenarnya persamaannya itu lebih tepatnya gini. Lebih tepatnya persamaannya itu bukan seperti ini, bukan pakai terima lepas, bukan gitu ya. Ini lebih tepatnya itu bentuknya itu kayak gini. Nah, jadi delta Q dari susu ditambah dengan delta Q dari kopi ditambah dengan delta Q eksternal jadi gitu ya, sama dengan 0 jadi gitu. Sebenarnya lebih tepatnya konsepnya seperti itu. Nah, kemudian delta Q susu berarti apa? Delta Q susu berarti M-nya susu
dikalikan dengan delta Q susu itu berarti apa? C susu dikalikan delta T, Q-nya susu adalah T setimbang dikurangi dengan T susu. Jadi gitu. Ini adalah T setimbang. Ditambah delta Q kopi itu adalah M-nya kopi, kemudian C-nya kopi, dan ini dikalikan dengan T-nya kopi, T-nya setimbang dikurangi dengan T kopi. Jadi gitu. Nah, seperti itu. Ditambah dengan delta Q eksternal, ya tadi tambahnya adalah 1240. Jadi gitu. Jadi persamaan, mohon maaf tadi yang awal tuh saya langsung menggunakan analogi diterima sama lepas ya, tapi itu nanti salah, kadang-kadang salah itu penerapan. Maka lebih baik kita menggunakan persamaan aslinya, yaitu persamaan aslinya adalah perubahan kalor ya untuk seluruh sistem. Nah, ini kan seluruh sistem di sini kan ada susu dan juga kopi ya. Itu totalnya sama dengan 0. Nah, karena ada tambahan dari eksternal, maka di sini ada plus delta Q eksternal. Dan karena dia menambah bukan mengeluarkan ya, maka dia nanti plus tandanya. Jadi gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat MS di sini, berarti kan MS itu mahal susu ya 20 dikalikan CS belum diketahui. T min TS setimbangnya kan 80 ya. 80 dikurangi TS-nya 10 berarti jadinya adalah 70. Ditambah massa kopi adalah 250 dikalikan CK-nya adalah 1 dikalikan dengan T min TK. Nah, karena akhirnya adalah 80 dikurangi dengan TK-nya adalah 90 jadinya minus 10 seperti ini. Ditambah dengan 1240 sama dengan 0. Nah, ini jadinya adalah 1400 CS, yang ini jadinya adalah 250 dikalikan dengan minus 10 jadinya minus 2500 ditambah dengan 1240 sama dengan 0. Nah, ini bisa dipindah ruas jadinya 1400 CS sama dengan 2500 dikurangi 1240 berapa teman-teman semuanya? Insya Allah hasilnya adalah 1260 ya. Nah, sehingga kita peroleh CS itu akan sama dengan 1260 dibagi dengan 1400. Nah, nolnya bisa kecoret. Oke, nolnya bisa kecoret seperti ini. Nah, ini sebenarnya ketika ditambah 14 nanti jadinya 140 juga. Artinya ini nanti akan sama dengan 9/10 teman-teman semuanya. Atau nilainya adalah 0,9. Gitu. Sehingga jawabannya kalau jenis susunya adalah 0,90. Gitu. Oke. Seperti itu, ini yang nomor 10 ya. Mohon maaf tadi yang pertama, itu tadi saya menggunakan analogi asas Black, tapi ternyata karena ada delta Q eksternal, maka kita harus kembalikan ke persamaan hukum awalnya, yaitu perubahan kalor untuk seluruh sistem itu sama dengan 0. Nah, ketika menerima maka plus, ketika mengeluarkan maka minus, karena kalor tambahan yang diterima, kalor tambahan itu adalah diterima, bukan dilepas ya, maka nanti tandanya di sini adalah plus. Oke, itu teman-teman semuanya untuk yang nomor 10. Nah, lanjut lagi kita nomor 11 ya. Nah, nomor 11 di sini ada sejumlah gas ideal menjalani proses termodinamika sehingga volumenya berubah dari 2 meter kubik menjadi 1 meter kubik. Proses terjadi pada tekanan tetap jika energi internal gas berkurang sebesar 2 kJ, energi panas yang diterima. Nah, ingat kalau untuk soal seperti ini, maka yang perlu diingat apa? Konsep hukum termodinamika pertama, yaitu delta Q sama dengan delta U ditambah dengan P delta V, ya kan? Karena P-nya konstan ya, maka P-nya tidak diintegralkan, tetap P saja, P delta V saja, tidak pakai perlu integral. Nah, delta U-nya berkurang 2 kJ, artinya berkurang itu berarti minus ya. Berarti minus 2 kJ ditambah tekanannya adalah 1,5 kali 10 pangkat 3 Pascal. Nah, dikalikan delta V-nya dari 2 ke 1, berarti 1 dikurangi 2. Karena awalnya 2 ya. Delta V itu adalah V akhir dikurangi dengan V awal, jadi itu. Nah, sehingga kita perolehnya adalah minus 2 kali 10 pangkat 3 Joule ditambah dengan 1,5 dikalikan min 1, itu jadinya minus 1,5. Minus 1,5 kali 10 pangkat 3 Joule juga. Artinya apa? Minus 2 di minus 1,5 jadinya minus 3,5 kali 10 pangkat 3 Joule atau minus 3.500
Joule. Nah, jadi delta G-nya benar adalah yang A, yaitu yang minus 3.500 Joule. Oke teman-teman semuanya, itu yang nomor 11 ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk part ini kita akhiri dengan nomor ini, yaitu nomor 12, dimana nomor 12 ini tidak terlalu sulit juga, yaitu ada gas ideal monoatomik sebanyak N atom yang identik berada dalam ruang tertutup bersuhu T. Energi kinetik total atom tersebut adalah K. Nah, ingat teman-teman semuanya, ketika teman-teman memiliki sebuah gas ideal, maka yang kita gunakan adalah energi ekuipartisi ya. Yang kemudian ketika di sini atomnya monoatomik, maka nanti energi dalamnya itu pakai CV3/2nr, ya gitu ya. Kalau teman-teman masih ingat, energi dalam itu untuk satu atom itu nanti sama dengan CV dikalikan dengan T, ya kan? Nah, masih ingat ini? Kenapa kok gini? Karena nanti dou per dou T itu harus sama dengan CV. Jadi gitu. Nah, oke. Nah, oleh karena itu, kita akan memperoleh energi dalam yang di sini ternyata CV sama dengan T. Energi dalam itu nanti kemudian sebenarnya adalah manifestasi dari energi kinetik atom di dalam sistem tersebut. Maka U itu di sini sama dengan K. Dan karena ada N atom, maka nanti jadinya adalah ya N dikalikan CV kali T, jadi gitu. Ya kan? N kali CV kali T. Nah, CV-nya ini untuk monoatomik sama ya, 3/2 NR, jadi gitu. Bukan 3/2 NR, 3/2 R saja. Nah, 3/2 R saja, jadi gitu. Nah, ini U untuk U rata-rata ya, maksudnya U rata-rata adalah U setiap, ini juga CV setiap satu atom. Nah, ini sementara ini ketika ini adalah U total, ini U total. U total adalah NCV kali T, jadi gitu. Nah, sehingga kalau di sini ada pertanyaan lanjutannya adalah kemudian sejumlah atom identik tambahan dipompakan ke dalam ruang tertutup tersebut sehingga jumlah sekarang menjadi 2N. Nah, maka agar energi kinetik totalnya atom menjadi 9K, suhu gas harus dinaikkan sebesar, jadi kan di sini ternyata menjadi 2N. CV-nya tetap dong, CV itu tidak berubah, 3/2 R saja kalau monoatomik. Nah, agar K-nya itu menjadi 9K, berapakah gas itu harus dinaikkan? Ketika ini menjadi T aksen kan, jadi gitu. Nah, jadi kita masukkan aja K-nya kan 9N CV kali T sama dengan 2N CV kali T aksen. Nah, sehingga kita bisa mencoret NCV-nya ya, sehingga kita memperoleh T aksen itu akan sama dengan 9/2 T, jadi gitu. Sehingga kenaikannya delta T itu sama dengan T aksen min T, jadi gitu. Atau sama dengan 9/2 T dikurangi dengan T. Maka nanti akan sama dengan 7/2 T, teman-teman semuanya. Jadi yang ada faktor 7/2-nya yang benar di sini. R di sini mungkin adalah rasio, jadi gitu ya. R di sini maksudnya rasionya. Sehingga di sini 7/2 T, maka yang benar adalah yang D, jadi gitu. Oke, teman-teman semuanya, itu adalah pembahasan UTBK tahun 2022 bidang fisika nomor 12. Dan kita sudah membahas 6 soal untuk part ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi di part selanjutnya dari nomor 13 sampai nomor 20. Oke, baik, mungkin sampai sini dulu yang bisa saya bahas untuk pertemuan di video kali ini ya. Semoga bisa menjadi manfaat dan menjadi keberkahan bersama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.